Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pagi hari. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Engkaulah harapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Engkau yang menjadi harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkaulah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan pagi hari ini, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam renungan pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Saya berdoa semoga kita sehat-sehat dan baik-baik saja. Bagi mereka yang sakit, kita juga berdoa supaya mereka ditolong dan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan singkat
dengan judul bagaimana kita menyikapi akan masa depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di tahun 2021 banyak program, banyak rencana yang kita susun untuk di tahun 2021, baik dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala hal, agar hidup kita terarah di tahun 2021. Itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi juga kita harus menyadari ada hal yang harus kita perhatikan. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh menarik sebuah kesimpulan bahwa kita dirancang untuk memikirkan kesusahan satu hari atau kesusahan sehari demi sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang akan tenggelam, tidak ada orang yang akan hancur oleh beban satu hari. Tetapi juga kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang akan kuat apabila beban hari esok ditambah dengan beban hari ini. Tidak ada seorang pun yang kuat. Dan kalau itu terjadi, kesusahan hari esok ditambah dengan kesusahan hari ini, maka itu disebut terjadinya akumulasi atau penumpukan masalah. Dan kalau itu terjadi, maka saya ingin katakan tidak ada otak dan jiwa manusia pun yang kuat. Sehingga kita mendapati banyak orang yang stres, sehingga hidup mereka tidak mengalami damai sejahtera karena terjadi penumpukan persoalan. Alkitab berkata bahwa kita harus memiliki sikap untuk memikirkan beban sehari demi sehari. Untuk itu apapun yang kau alami hari ini, saya ingin katakan dan saya ingin mendorong kita semua, selesaikan persoalanmu hari ini, selesaikan bebanmu hari ini, karena besok memiliki kesusahannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tentu kita memang sadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Untuk itu mari kita belajar bagaimana sikap kita terhadap masa depan. Yang pertama saudara, sadarilah bahwa Allah itu setia kepada kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, 1 Korintus 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan Tuhan adalah modal bagi kita. Kesetiaan Tuhan adalah kekuatan di dalam diri kita untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu. Apapun yang terjadi di hari esok, yakinlah dan percayalah bahwa Allah memegang kendali dalam hidup saudara dan saya, dan Allah tetap setia untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan itu memelihara kehidupan saudara dan saya itu digambarkan dengan burung pipit. Di dalam Matius pasal 10 ayat 29, saudara bisa baca sendiri, dikatakan di situ bahwa burung pipit itu dijual 2 ekor seduit. 2 ekor seduit. Tetapi di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 itu dicatat bahwa burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit. Harusnya saudara 4 ekor itu 2 duit. Tetapi Lukas mencatat burung pipit itu 5 ekor harganya 2 duit. Berarti 1 ekor itu bonus, diberikan cuma-cuma. Artinya bahwa kebenaran firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita, lihat loh, burung pipit yang tidak ada harganya saja sampai diberikan gratis, itu Tuhan pelihara. Apalagi hidup saudara dan saya yang diciptakan seturut dengan gambar Allah,
di mana saudara dan saya telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, apakah saudara tidak yakin akan kesetiaan Tuhan, bahwa Allah akan memelihara hidup saudara untuk masa depan, untuk di tahun 2021 ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Allah selalu memelihara anak-anaknya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa bentuk pemeliharaan Tuhan itu tidak selalu sama antara satu dengan yang lain. Jangan saudara berpikir bagaimana cara Tuhan untuk menolong saudara ke depan, karena kadang cara Tuhan itu tidak masuk akal. Pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu ajaib, tidak dapat terselami oleh pikiran saudara dan saya. Di Alkitab diceritakan tentang seorang nabi yang bernama Elia. Bagaimana Allah membuktikan kesetiaannya di dalam memelihara hambanya ini. Setiap hari Tuhan mengirim hamburger kepada Nabi Elia berbentuk roti dan daging melalui burung gagak. Ini menggambarkan bagaimana Allah itu setia untuk memelihara anak-anaknya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah mari mengutamakan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap masa depan. Yang kedua adalah yakinlah bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa depan dan hari esok adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang kita tidak tahu, sehingga banyak orang cemas, banyak orang takut akan masa depan. Apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang ini, apalagi kita masih hidup di tengah-tengah virus corona. Tapi firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita sungguh ada, karena Allah akan menyediakan masa depan yang terbaik untuk saudara dan saya. Untuk itu kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena kalau Allah berjanji, saya percaya Allah sanggup untuk menepati janjinya. Untuk itu saudara, janganlah pesimis. Janganlah engkau ragu untuk masa depanmu ke depan. Karena Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi baik. Dan Allah mampu mengubah yang hancur menjadi indah. Dan Dia mampu mengubah lembah air mata menjadi lembah bermata air. Untuk itu kerjakan. Hadapi apa yang saudara alami hari ini. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan hari ini. Selesaikan. Dan selebihnya yang saudara tidak bisa saudara kerjakan, serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Di ayat yang sangat populer dikatakan bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Untuk itu yakinlah dan percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, karena pengharapan kita labuhkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga saudara, bagaimana cara kita menyikapi akan masa depan? Yang ketiga adalah melibatkan Tuhan di setiap rencana dan masa depan kita. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah mari melibatkan Tuhan di setiap rencana masa depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru kita baca di dalam Yakobus pasal 4 tadi, dan di dalam Matius pasal 6 ayat 34 yang berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Apa yang kita baca ini, kita tidak boleh menafsirkannya dengan salah. Ini penting saudara. Kita tidak boleh menafsirkannya bahwa kita tidak boleh merencanakan untuk masa depan kita. Tidak. Matius pasal 6 ayat 34 itu tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memiliki rencana akan masa depan kita. Tapi apa yang dimaksud oleh Matius pasal 6 ayat 34 dan Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 16 itu adalah di mana kita dilarang untuk khawatir menghadapi masa depan. Kalau kita melihat Amsal pasal 6 ayat 6 dan 8, di mana kita disuruh belajar kepada semut, di mana semut itu menyediakan dan merencanakan masa depannya, di mana dia menyediakan makanan pada saat di musim panas. Itu adalah sebuah perencanaan. Di mana juga kita belajar tentang Yusuf, di mana Yusuf juga menyediakan gandum 7 tahun pada masa kelimpahan untuk menyikapi terjadinya 7 tahun di masa kelaparan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh khawatir untuk masa depan. Tapi kita juga harus punya perencanaan untuk masa depan. Dengan perencanaan yang baik, maka saya percaya hidup kita akan terarah. Namun sebuah perencanaan akan semakin sempurna apabila ini saudara, kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, seperti yang ditulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 16. Karena orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu sesungguhnya adalah orang yang sombong. Mohon maaf, orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya, saya ingin katakan mohon maaf, adalah orang yang lancang. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita? Yang pertama, karena hidup kita ke depan itu tidak selalu mulus dan lancar saudara. Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak kita harapkan terjadi. Seperti di tahun 2020. Kita tidak tahu tiba-tiba terjadi 2019. Terjadi virus corona. Yang awalnya dari Cina dan dialami oleh kita di tahun 2020. Kita tidak mengerti. Ada kejutan. Untuk itu mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang kedua, karena Tuhan adalah pemilik masa depan kita, maka kita harus melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan kita. Kalau kita ingin mencapai keberhasilan, apa yang sudah kita rencanakan di tahun 2021, mari libatkan Tuhan. Tetapi saya ingin mendorong kita, mari kita libatkan Tuhan dari awal perencanaan sampai pelaksanaan. Banyak orang hanya melibatkan Tuhan pada saat perencanaan. Tetapi dalam saat mereka melaksanakan perencanaan mereka, mereka tidak melibatkan Tuhan. Maka mari saya mendorong kita, libatkan Tuhan dalam perencanaan masa depanmu dan sampai pelaksanaannya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau mencemaskan akan hari esok. Jalani hari-hari ini, jalani harimu demi kesehari dengan sukacita. Bersama Tuhan, saya percaya kita punya masa depan yang indah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dan modal bagi kita, bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang menyertai saudara dan saya, sehingga sungguh bahwa harapan itu ada dan masa depan sungguh ada dalam hidup saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya
bahwa Allah punya rencana yang indah terhadap saudara dan saya. Masa depan kita penuh pengharapan di dalam Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu pagi hari ini kita berdoa biar kekuatan pertolongan daripada Tuhan, tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menuntun kita, dan Tuhanlah yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak khawatir akan masa depan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang merancangkan masa depan penuh pengharapan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Engkau berkati setiap kami jemaat Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau Allah yang melindungi dan menyertai kami. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus, kami senantiasa kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang hari ini dalam keadaan kondisi kurang sehat, mereka yang terbaring sakit karena berbagai penyakit, hamba doakan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Karena itu kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan bagi kami. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami. Setiap persoalan masalah kehidupan kami di depan kami tahu Engkaulah jalan keluar bagi kami. Engkau yang menolong kami setiap jemaat Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan boleh menjadi berhasil, sebab Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan di Gereja Betel Maranatha boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, berkat daripada Tuhan kita Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus, senantiasa memberkati akan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Pujian dan doa hari ini kita terima mujizat Tuhan, dan sepanjang hari ini kita berjalan di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sebab masa depan kita penuh pengharapan di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu, sampai ketemu lagi dalam renungan besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.